Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kajian kita dalam pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Dan bahasan kita masih tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Keterangan, bayan bahwa ada di kalangan umat ini, yaitu umat Islam ya, yang menyembah berhala. Ini sebagai bantahan ya, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa umat Islam, kaum muslimin itu tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, tidak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Khususnya syirkul akbar, ya syirik akbar atau syirik besar. Nah, ini sudah kita jelaskan ya, muqaddimah bab ini, penjelasan dari bab ini. Berarti kita tinggal beberapa dalil lagi ya yang akan kita baca insyaallah taala. Berarti ini lanjutan ya, lanjutan dari bab ini. Di antara dalil-dalil yang sudah kita baca, di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 51. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Jibt dan taghut. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu kafir musyrik Makkah ya, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ini ayat sudah kita baca dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antara juga yang kita sudah baca firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah
man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, dilaknat ya, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Siapa mereka itu? Yang dilaknat, yang dimurka, sebagian mereka dijadikan kera dan babi. Siapa mereka itu? Naam, sahih. Udah dijawab dulu ya. Sudah kita jelaskan ayat yang mulia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada di antara kaum muslimin, umat Muhammad SAW yang mengikuti mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Khususnya dalam hal-hal yang atau ciri khas mereka ya. Itu misalnya membuat bangunan-bangunan di atas kubur ya, kemudian menyembah kubur, bertawaf di kubur dan seterusnya. Ada dari kaum muslimin yang melakukan itu, ya ada. Nah, ini semua adalah perbuatan syirik sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di antara yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan, dan dalil ketiga, Allah berfirman, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Surat Al-Kahfi ayat 21. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Nah, ini pun sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Artinya, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi-tradisi umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya, sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, dob ya, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, faman, lalu siapa lagi? Nah, ini sudah kita baca dulu ya, dalil 6. Kita lanjutkan dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Berarti ini yang akan kita baca dan kita jelaskan. Tinggal 2 dalil. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Artinya, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Ini hadis cukup panjang ya, kita baca per kalimat. Masya Allah, ini yang pertama, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Kepada siapa?
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini salah satu mukjizat ya yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah perlihatkan kepada beliau belahan timur sampai belahan baratnya sana. Jadi Nabi itu melihat kayak apa ya? Ya apa namanya itu yang bulat itu? Nah, bola bumi ya. Ya barangkali seperti itu gitu. Jadi seakan-akan bumi itu ada, bumi semuanya dari ujung sampai ujung itu di depan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizat. Ini tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melihat bumi itu ada di depan matanya ini. Dari ujung timur sampai ujung baratnya. Dan itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Bahkan sekarang ini bisa nggak? Zaman sekarang bisa kan? Dari ujung timur, ujung barat kelihatan kan? Bisa dilihat dari mana itu? Nah, satelit. Sesuatu yang tidak. Sesuatu yang ya mungkin terjadi. Mungkin begitu. Nah, ini mukjizat ya yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku kaum muslimin ini kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Masya Allah ya. Kekuasaan dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Artinya kaum muslimin akan menguasai belahan timur dan belahan barat. Padahal waktu itu Mekah, Madinah dan yang lainnya itu ya, tidak ada yang tahu gitu, tidak ada yang mengenal gitu loh. Istilahnya kalau sekarang itu tidak ada di mana Pak? Peta negara gitu loh. Nggak dikenal sama sekali. Apalagi Mekah, nggak dikenal sama sekali. Apalagi Mekah itu kan lokasinya di mana? Posisinya di mana itu? Di gurun-gurun yang tidak dikenal oleh manusia waktu itu. Tapi subhanallah, Islam akan menguasai belahan timur sampai belahan barat. Makanya sekarang terbukti tidak ada di belahan bumi, melainkan di situ pasti ada kaum muslimin. Pasti ada kaum muslimin. Dari ujung sampai ujung pasti ada kaum muslimin. Meskipun jumlah mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Berarti Masya Allah. Ini bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Jadi umatku ini kata beliau kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Kemudian wa u'titul kanzainil ahmara wal abyad. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, yaitu merah dan putih. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, yaitu merah dan putih. Artinya apa? Merah putih ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Merah putih apa, Pak? Merah itu adalah Persia, negara Persia, dan putih itu adalah Romawi. Masya Allah. Ini khobar dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa
dua negara adidaya waktu itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Merah dan putih. Merah itu adalah Persia, putih adalah Romawi. Bukan merah putih, bendera bukan bendera merah putih. Ini insya Allah. Kenapa Persia itu merah, Romawi itu putih? Karena Persia itu dikenal dengan kekayaan bumi, kekayaan tanah bumi ya, emas, terkenal dengan emasnya, maka merah. Kalau Romawi itu putih, peraknya, terkenal dengan peraknya. Masya Allah. Dan benar terjadi. Dan benar terjadi, Persia Romawi dikuasai oleh kaum muslimin setelah Rasul SAW meninggal dunia. Benar, ini berita ya, Masya Allah. Berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya SAW. Padahal ketika beliau mengucapkan itu, udah dikuasai belum Persia Romawi? Ya belum lah. Baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammatin. Aku meminta kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Aku berdoa, aku memohon kepada Allah, aku minta kepada Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk umatku, yaitu kita nih, agar mereka, kita ini, jangan dibinasakan, jangan dimatikan dengan paceklik yang berkepanjangan. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Nabi SAW minta agar kita nih umatnya jangan dibinasakan karena paceklik, karena musim panas yang berkepanjangan. Mati semua. Dalam satu waktu. Dan Allah itu kabulkan. Tapi ada nggak sih dari negeri tertentu, misalnya kaum muslimin yang terkena ini paceklik, kemudian mereka binasa begitu? Ada nggak? Ada. Ya ada, tapi kan nggak semua. Nggak semua. Sebagian negeri atau sebagian kaum muslimin terkena paceklik, ada nggak? Ada. Dan mereka juga ada yang mati nggak? Ada. Tapi kan nggak semua. Seandainya Allah takdirkan, Allah matikan semua kaum muslimin dalam satu waktu karena paceklik, mampu nggak? Mampu. Tapi Allah tidak menghendaki itu karena permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dari sebagian kaum muslimin, daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu yang terkena ini penyakit paceklik ini gitu. Ya, paceklik, kemudian kekeringan, kemarau panjang begitu sehingga membinasakan mereka. Ya ada dari itu. Ada dari kaum muslimin yang terkena. Tapi kan tidak semuanya, tidak seluruhnya. Nah, berarti permintaan beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Artinya, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Apa maksudnya ini? Jadi Nabi SAW juga minta kepada Allah,
jangan dikuasakan kepada musuh, yaitu orang-orang kafir, selain dari kaum mereka, kaum muslimin sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Artinya apa ini? Artinya bahwa kaum muslimin dikuasai oleh kaum kafirin. Dan Nabi SAW tidak minta seluruh kaum muslimin itu dikuasai, dibunuh semua oleh orang-orang kafir dalam waktu yang sama. Artinya, ada nggak dari kaum muslimin yang dibantai oleh orang kafir, dibunuhin? Ada. Tapi kan nggak semua. Mungkin dia di satu negeri ini, negeri itu, negeri ini, wilayah itu, ada dari kaum muslimin yang dihabisi oleh orang-orang kafir. Tapi kan tidak semua kaum muslimin yang seperti itu. Mengingatkan kita ya, berapa banyak dulu kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir dalam apa itu dulu, di Baghdad dulu, Tartar, apa itu? Kisah yang sangat masyhur. Perang salib dulu Pak ya. Perang salib, pasukan Tartar. Kemudian memerangi mereka, orang-orang kafir, negeri Baghdad waktu itu. Jutaan kaum muslimin dibelai gitu, dibunuh oleh mereka. Ya, ini kisah yang sangat memilukan ya bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin dibantai waktu itu dalam waktu yang sama jutaan kaum muslimin. Tapi tetap ada nggak? Ada kaum muslimin nggak waktu di sana? Tetap ada kaum muslimin itu. Istilahnya mereka orang-orang kafir ingin membantai semua kaum muslimin. Mereka ingin seperti, tapi tidak akan mungkin bisa. Oke, di sana bisa, tapi di sini nggak bisa. Di sini bisa, di sana nggak bisa. Masya Allah. Kayak sekarang di sini enggak, di sana ada. Ada enggak? Di mana? Nah, di sana ada, tapi di sini enggak ada. Di situ ada, di situ enggak ada, begitu kan. Dan itu pasti terjadi gitu. Ini sunatullah ya, bahwa kaum muslimin ini akan seperti ini gitu. Tapi Nabi SAW minta kepada Allah agar kaum muslimin ini jangan sampai dikuasai oleh orang-orang kafir secara keseluruhan sehingga mereka membantai kaum muslimin secara keseluruhan juga. Dan itu Allah kabulkan. Dan Allah itu kabulkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna rabbi qala ya Muhammadu idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammatin wa alla usallita 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da." Artinya, lalu Tuhanku berfirman, kemudian Allah berfirman, setelah beliau SAW minta dua tadi itu ya, kemudian Allah menjawab dan berfirman, "Wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka," itu umat beliau SAW, kaum muslimin, "dengan paceklik yang berkepanjangan." Berarti Allah kabulkan itu permintaan beliau SAW. Kemudian, "Dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Sehingga
nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Di antara sebab kaum musyrikin, kaum kafirin menguasai kaum muslimin, itu adalah dari kaum muslimin itu sendiri. Artinya apa? Di antara kaum muslimin itu saling apa? Saling bunuh-bunuhan, saling bunuh-membunuh. Masya Allah. Jadi kaum kafirin, orang-orang kafir dapat menguasai kaum muslimin, itu di antara sebabnya adalah dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Karena kaum muslimin mereka saling bertikai, saling berantem, sehingga mereka saling bunuh-membunuh, sehingga kaum muslimin lemah. Kalau sudah lemah gimana? Ya orang-orang kafir mudah menguasai kaum muslimin. Dan itu sunatullah gitu loh. Dan itu sudah terjadi sekarang, sudah terjadi. Bahkan di zaman siapa dulu itu? Di zaman mulai mereka berperang satu dengan yang lain. Khalifah Utsman bin Affan ya, Pak. Semenjak Khalifah Utsman bin Affan itu banyak terjadi, ya sudah terjadi bunuh-membunuh di antara mereka. Bahkan Utsman sendiri, Utsman bin Affan, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Dari kaum muslimin enggak? Dari kaum muslimin? Dari kaum muslimin. Nah, semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadilah banyak sekali fitnah-fitnah tentang pembunuhan di antara kaum muslimin. Dan ini terjadi sampai sekarang. Yang dengan itulah kaum muslimin menjadi lemah. Menjadi lemah, kalau sudah lemah ya sudah, orang-orang kafirin mudah untuk menguasai kaum muslimin. Jadi ini dalil yang ke-5 ya, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullah adalah hadis diriwayatkan juga oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan berarti dengan tambahan dari hadis yang barusan kita baca, itu hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Wa anna khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala." Artinya, dan yang aku khawatirkan, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang aku khawatirkan, yang aku takutkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan.
Masya Allah. Yang aku khawatirkan, kata beliau SAW, yang aku takutkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu ada berapa, Pak? Pemimpin itu ada dua. Pemimpin dalam urusan dunia, dan yang kedua pemimpin dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, Pak, pemimpin apa, Pak? Yang mengurusi urusan-urusan manusia dalam urusan agama. Dalam urusan dunia. Apa itu, Pak, ya? Raja, presiden, dan yang lainnya itu. Ngurusin dunia enggak itu? Ngurusin dunia. Nah, yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah ini. Pemimpin yang mengurusi urusan-urusan dunia menyesatkan manusia dan kaum muslimin. Dengan apa? Ya dengan menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, merubah aturan-aturan Allah, merubah hukum-hukum Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin dalam urusan agama. Siapa itu? Para ulama. Para ulama. Yaitu ulama-ulama yang mengajak kepada kesesatan. Mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kebid'ahan. Mengajak kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Mengajak manusia untuk apa nih? Untuk beli jimat. Ada. Dan seterusnya. Ini ulama-ulama yang mengajak kepada neraka. Dan itu terjadi. Dan itulah benar apa yang difirmankan oleh Allah, wa ja'alnahum a'immatan yahduna yad'una ilan nar. Surat Al-Qasas ayat 41. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin. Yang mereka itu yad'una ilan nar, yang menyeru kepada neraka. Ya Allah. Dan itu telah terjadi, benar-benar telah terjadi. Manusia kaum muslimin melihat dia itu seorang tokoh agama. Tapi tokoh agama ini mengajak kepada kesyirikan, menyembah kuburan, minta-minta kepada ini, minta-minta kepada ini, jual itu. Mengajak kepada kebid'ahan dan yang lainnya. Ada seperti itu. Ya banyaklah. Nah, orang-orang seperti ini adalah ya, jelas menyeru, mengajak kepada neraka jahanam, falayyadubillah. Allah mengatakan tadi, wa ja'alnahum a'immah, dan kami, kata Allah, menjadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yad'una, yang menyeru, mengajak, menarik kepada an-nar, neraka. Dan ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, Masya Allah. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Dan itu benar-benar setelah menimpa. Sudah terjadi itu. Baik itu pemimpin yang mengurusi urusan-urusan dunia, dan pemimpin yang mengurusi urusan-urusan agama. Masya Allah. Kemudian kata beliau SAW, dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila pedang-pedang itu sudah menumpahkan darah, maka pedang itu tidak akan terangkat kembali sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah. Apabila pertumpahan darah, berarti pedang sama pedang sudah beradu gitu ya.
dan telah menimpa umatku, kata beliau, maka tidak akan pernah berakhir ya sampai hari kiamat. Mulai kapan Pak pertumpahan darah di dalam tubuh kaum muslimin itu Pak? Tadi sudah kita sebutkan. Dari zaman Utsman bin Affan. Bahkan beliau terbunuh. Dan yang bunuh adalah dari kaum muslimin itu sendiri. Berarti mulai pertumpahan darah di antara kaum muslimin itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian berlanjut Ali bin Abi Thalib. Terus sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat akan ada di antara kaum muslimin yang membunuh satu dengan yang lain. Sunatullah sudah terjadi. Masya Allah. Ini berita-berita ya, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi ini dan seterusnya. Dan itu menimpa kaum muslimin, itu terjadi. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi. Tidak akan tegak hari kiamat sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Nah, ini yang menjadi dalil dari bab ini, bahwa ada dari kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang menyembah berhala. Nah, ini dalilnya ini. Tidak akan tegak hari kiamat sebelum ada suatu kaum dari umatku, kaum muslimin, mengikuti orang-orang musyrik. Mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Nah, terjadi. Nah ini, Masya Allah, ini sebagai bantahan ya, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan dalam tubuh kaum muslimin gak ada yang namanya kesyirikan, itu gak ada. Gak mungkin kaum muslimin itu berbuat syirik. Apalagi syirik akbar, syirik besar. Masya Allah. Nah, ini Nabi mengatakan sendiri gitu loh. Nabi mengatakan tegas, jelas, gamblang gitu. Ada dari umatku ini ya kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrikin. Dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Masya Allah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Nah, ini berita juga, berita nih Allah, berita dari langit sebenarnya ini. Akan ada di antara umatku, yaitu umat Muhammad, kaum muslimin, 30 pendusta yang semuanya mereka mengaku sebagai nabi. Ya Allah. Orang yang mengaku menjadi nabi itu hukumnya apa? Kafir enggak? Murtad enggak? Murtad. Dan orang yang mengikuti mereka murtad juga. Murtad juga. Ya Allah. Nabi SAW menyebutkan 30, padahal jumlahnya lebih dari 30 nggak Pak? Ya lebih lah dari 30, lebih sebenarnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan 30? Dan mereka itu kadzabun, pembohong, pendusta yang mengaku menjadi nabi. Kata para ulama, kenapa beliau menyebutkan 30? 30 ini pembesarnya, yang banyak pengikutnya. Yang banyak pengikutnya. Dan sebenarnya lebih dari 30 iya. Yang lebihnya itu ya kecil-kecil lah, pengikutnya dikit-dikit gitu. Nah, orang yang mengaku jadi nabi yang pertama dulu siapa? Musailamah ya.
Musailamah al-Kadzab ngaku jadi nabi. Bahkan ketika beliau masih hidup nih, ketika Nabi SAW masih hidup, dia mengaku jadi nabi. Tapi belum terang-terangan gitu kan. Setelah Nabi meninggal, baru dia terang-terangan ngaku nabi. Dan banyak banget pengikutnya itu. Makanya dia dan pengikutnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dihabisin mereka semua. Kemudian ada yang namanya Al-Aswad. Ya. Al-Anashi. Ini juga mengaku menjadi nabi. Bahkan ketika beliau masih hidup. Masya Allah. Dan masih banyak lagi, apalagi setelah beliau meninggal dunia. Dan yang terkenal sekarang siapa? Yang terkenal? Yang dari mana? India apa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Berarti dia ini satu dari 30 ini. Karena pengikutnya banyak banget. Bahkan di negeri kita ada nggak? Ada. Tapi kan nggak dikenal, cuman 1-2 orang yang ikut. Tapi kan dia ngaku kan gitu. Ya Allah. Berarti inilah fitnah ini fitnah besar sekali, fitnah besar sekali. Dan ini tidak akan tegak kiamat sebelum terjadi ini dan itu tadi. Berita-berita dari langit ya, berita-berita dari langit. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa hadis ini, kalimat ini menunjukkan bahwa akan ada sekelompok manusia yang murtad. Ada Pak ya? Yang tadi itu, pengikutnya jadi murtad. Pagi ini muslim, ngikutin sore, murtad. Ya Allah. Dalam waktu sekejap udah keluar dari agama yang mulia ini. Makanya Nabi SAW berpesan ya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal kalian, cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ada orang yang di sore hari muslim, di pagi hari muslim, sore kafir. Ada orang yang di sore hari muslim, paginya kafir. Nah ini dia. Apalagi sekarang Pak, ya Allah, apalagi sekarang ini media-media luar biasa yang sering kita menjumpai keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, ideologi-ideologi yang menyimpang, yang sebenarnya ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, ideologi-ideologi yang merusak, kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa. Nah orang itu kalau tidak tahu ilmu ya, maka dia akan percaya saja kan, meyakininya. Dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, meskipun kondisi yang ruwet seperti ini, yang rusak seperti ini, masih ada orang-orang yang Masya Allah menegakkan kebenaran. Sabda beliau, sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah
tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taifah Mansurah. Kelompok yang benar-benar di atas al-haq. Di atas al-haq. Sekelompok ini tidak peduli apa yang terjadi. Pokoknya dia berada di atas al-haq dan menyebarkan al-haq itu di antara kaum muslimin. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taifah Mansurah, ya. Taifah Mansurah, Al-Ghuraba, dan seterusnya. Ya. Dan alhamdulillah ini orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang dahsyat, yang besar itu. Dan mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini, dan sedikit penjelasan yaitu tentang keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Maka dengan kita mengetahui ini tentu kita lebih berhati-hati, ya. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan seperti ini yang akan merusak agama kita, merusak dunia dan agama kita, merusak dunia dan akhirat kita. Fal'iyadzubillah. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan dari sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.